This is CNN breaking news. Tensions have boiled over in the Persian Gulf. Sources confirm that Israel has launched a series of coordinated strikes against targets in Iran. Срочное сообщение. Израиль атаковал иранские объекты. Мы наблюдаем дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке. Kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah mengguncang fondasi politik dan keamanan kawasan Timur Tengah. Reaksi dari Teheran berlangsung cepat dan keras. Pemerintah Iran tidak hanya menyatakan duka nasional, tetapi juga mengeluarkan sinyal tegas bahwa pembalasan akan menjadi bagian dari respons strategis negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyebut serangan yang menewaskan Khamenei sebagai deklarasi perang terhadap umat Muslim. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa membalas kematian tersebut adalah kewajiban dan hak sah Republik Islam Iran. Bahasa yang digunakan Pezeshkian bukan sekadar retorika domestik, melainkan pesan geopolitik yang ditujukan langsung kepada Washington dan Tel Aviv. Di sisi lain, Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, mengeluarkan pernyataan yang lebih operasional. Garda Revolusi menegaskan bahwa para pembunuh tidak akan lolos dari hukuman dan bahwa respons Iran akan tegas dan berat. Dalam doktrin militer Iran, istilah tersebut seringkali merujuk pada kombinasi serangan rudal balistik, drone jarak jauh, serta operasi asimetris melalui jaringan proksi di kawasan. Dari perspektif analis militer, ada 3 skenario yang mungkin terjadi. Pertama, serangan langsung terhadap aset militer Amerika Serikat atau Israel di kawasan Teluk dan Levan. Kedua, eskalasi melalui kelompok sekutu Iran seperti Hizbullah di Lebanon atau milisi Syiah di Irak dan Suriah. Ketiga, perang bayangan berkepanjangan berupa serangan siber, sabotase, dan tekanan terhadap jalur energi global. Yang menjadi perhatian utama adalah potensi kesalahan kalkulasi. Jika Iran memilih respons berskala besar, maka risiko konfrontasi terbuka antar negara meningkat drastis. Namun jika respons terlalu terbatas, legitimasi domestik pemerintah bisa dipertanyakan oleh faksi garis keras di dalam negeri. Secara strategis, kematian Khamenei bukan hanya kehilangan figur pemimpin spiritual dan politik, tetapi juga ujian stabilitas internal Iran. Transisi kepemimpinan di tengah krisis keamanan eksternal dapat menciptakan dinamika baru dalam struktur kekuasaan Tehran. Dunia kini menunggu langkah berikutnya. Apakah Iran akan memilih serangan cepat dan simbolik, atau strategi pembalasan bertahap yang dirancang untuk menguras lawan dalam jangka panjang? Satu hal yang pasti, kawasan Timur Tengah kembali memasuki fase ketidakpastian tinggi, dengan risiko eskalasi yang bisa melampaui konflik regional biasa. Dari sudut pandang strategis Teheran, pembunuhan Ali Khamenei bukan sekadar operasi militer presisi, melainkan sebuah kesalahan besar Israel dan Amerika Serikat yang berpotensi mengubah peta konflik Timur Tengah secara permanen. Dalam doktrin keamanan Iran, serangan terhadap pemimpin tertinggi identik dengan serangan langsung terhadap struktur ideologi dan legitimasi negara. Iran cenderung memilih skenario yang menjaga konflik tetap berada di bawah ambang perang total. Namun cukup menyakitkan untuk memulihkan reputasi deterensinya. Yang paling berbahaya bukanlah serangan pertama, melainkan respons lanjutan. Jika Israel atau AS membalas secara lebih luas, spiral eskalasi bisa tak terkendali. Kematian Khamenei berpotensi menjadi titik balik seperti pembunuhan Qasem Soleimani pada 2020, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Secara keseluruhan, bagi Iran, pembunuhan Khamenei adalah kesalahan strategis besar lawan yang memaksa Teheran merespons demi menjaga martabat dan posisi tawar geopolitiknya. Namun bagi Israel dan Amerika Serikat, langkah tersebut mungkin dipandang sebagai upaya mematahkan rantai komando ideologis Iran. Iran bukan negara kecil tanpa kartu. Iran memiliki jaringan, memiliki rudal, memiliki sekutu, dan yang paling berbahaya, Iran memiliki kesabaran strategis. Dalam sejarah konflik Timur Tengah, Iran jarang membalas dengan emosi. Mereka membalas dengan perhitungan. Bagi Washington dan Tel Aviv, mungkin ini dianggap operasi presisi. Namun bagi Teheran, ini adalah soal harga diri negara dan keberlangsungan ideologi. Dan ketika sebuah negara merasa eksistensinya diserang, responsnya tidak lagi sekadar militer, melainkan historis. Yang pasti, setiap kapal perang di Teluk kini siaga. Setiap pangkalan militer menghitung ulang pertahanannya. Setiap sistem pertahanan udara dipaksa bersiaga 24 jam.
Karena dalam konflik seperti ini, yang paling berbahaya bukanlah ancaman yang diteriakkan, melainkan serangan yang tidak diumumkan. Timur Tengah kembali berdiri di atas bara. Dan ketika bara itu menyala, bukan hanya satu negara yang akan merasakan panasnya, dunia sedang menahan napas.